Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya sapa sekali lagi Shalom. Orang semangat Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini di hari yang indah, Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk bersama-sama kita mau muji Dia, kita mau menyembah Tuhan. Saya akan bacakan nas pembimbing pada hari ini yang terambil dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan berita anugerah hari ini terambil dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan juga petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita membawa setiap pujian dan juga penyembahan ke dalam Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dengan seperti kita katakan, ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
melalui pujian takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Ku takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yes, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari kita mengambil sikap berdoa di depan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami mau membawa pujian dan penyembahan kami hanya untuk nama-Mu Yesus. Buka setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami, setiap telinga kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengarkan Tuhan, biarlah semua itu membuat kami, iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, layakkan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami layak untuk membawa setiap penyembahan kami, setiap pujian kami hanya untuk nama-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami ciptaan-Mu yang sering mendukakan Engkau. Kami ciptaan-Mu yang tidak setia Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, yang tak akan sedetik pun meninggalkan kami. Walaupun kami sering meninggalkan Engkau Tuhan,
Kami percaya Tuhan, kami ada di hatinya Tuhan. Kami ada di pikirannya Tuhan. Kami ada di setiap rancangan Tuhan. Walaupun sering kali proses yang kami terima, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami itu berat Tuhan. Membuat kami putus asa, membuat kami lelah Tuhan. Tetapi kami percaya, kami anak-anak-Mu ada di hati-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Jemaat akan bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saya sapa lagi, sekali lagi shalom. Nah, yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Oke, haleluya, bersuka cita. Saat ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Masih dengan tetap bangkit berdiri kita mau pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan
Mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penaraan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penaraan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini setiap kami, iman kami Tuhan, Kaulah menara kota perlindungan kami. Saat ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Bersama-sama kita kan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Bersama-sama kita mau katakan, oh haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kata sekali, haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh haleluya, bangkitlah
kita lebih dari pemenang. Saya katakan haleluya, oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan siap pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan akan sesuai dengan waktu Tuhan yang sudah ditentukan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, Engkau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di sorga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau yang melayakkan kami untuk datang kepadamu. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tetap hidup di dalam Engkau. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan untuk gerejamu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang senantiasa memberikan pertumbuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan boleh melayani. Engkau yang memberikan hikmat-Mu supaya apa yang dikerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap pengurus, majelis dan aktivis gereja. Engkau yang memberikan kesehatian di dalam melayani Tuhan. Engkau yang memperlengkapi, memberikan hikmat-Mu sebagai alat Tuhan untuk pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan di dalam hubungan rumah tangga mereka. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam apa yang mereka perlukan. Tangan Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu di wilayah Tulung Agung, bahkan di seluruh dunia ini. Kami serahkan ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, biarlah kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau. Dan mereka boleh percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya yang memberkati setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan. Memberikan hikmat-Mu, boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan mereka semua memiliki hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap usaha tim medis menangani kasus COVID ini yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, boleh tetap kuat menghadapi hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau telah menyediakan yang terindah
yang terbaik bagi setiap kami yang bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk sidang jemaat bisa mengambil sikap berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan singkat bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang kita dengarkan melalui hambanya, bukan hanya berlalu begitu saja, bukan hanya kita dengarkan saja, tapi kita mau terapkan. Dan bila melalui pujian ini menjadi komitmen untuk setiap kita, untuk mau melayani Tuhan. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Namun tanganmu
Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita berdoa. Biarlah tangan Tuhan dan kasih daripada Tuhan boleh menjamah dan memimpin kita di sepanjang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang setia memperhatikan kami dan kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang terbaik bagi kami pribadi lepas pribadi. Lihatlah kami ya Tuhan, kami manusia yang berdosa. Hari ini kami dilayakkan untuk duduk di dalam bait-Mu yang kudus. Ampuni kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, segala tindakan jahat yang masih melekat dalam kehidupan kami, supaya ibadah kami pada saat ini tidak mendatangkan kutuk, tidak mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Kami saat ini beribadah, kami percaya bahwa Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Iman kami benar-benar nyata dan perbuatan kami menyaksikan bahwa kami orang yang beriman kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, dan berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh masuk di dalam
perenungan firman Tuhan pada saat ini, ada sebuah ilustrasi. Di suatu desa terjadi kekeringan yang lumayan panjang. Sudah berminggu-minggu hujan tidak kunjung datang. Jadi desa tersebut mengalami kekeringan dan masyarakat gelisah karena mereka tidak bisa bercocok tanam, sumur-sumur mulai kering, tanah-tanah mulai tandus. Sebagian masyarakat berbondong-bondong pergi ke rumah pendeta dengan tujuan mereka ingin supaya Pak Pendeta berdoa supaya hujan boleh turun dan keadaan desa mereka boleh semakin membaik. Mereka boleh kembali lagi bercocok tanam dan tanah tidak menjadi tandus. Satu demi satu datang bersama-sama ke rumah Pak Pendeta. Permisi, permisi, permisi Bapak Pendeta, permisi. Akhirnya Bapak Pendeta keluar dari rumahnya. Oh iya, wah ramai sekali hari ini. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kok kalian datang rame-rame seperti mau demo saya? Begini Pak Pendeta, kami sangat bergumul dengan keadaan yang sekarang ini terjadi di desa kita. Kekeringan sudah mulai melanda desa kita, hujan tidak kunjung datang. Kami mohon Pak Pendeta bisa berdoa untuk hal ini, supaya desa kita ini turun hujan dan kita bisa kembali lagi bercocok tanam. Oh baik, baik, saya akan berdoa bagi kalian dan kita akan mendoakan supaya Tuhan memberikan hujan bagi desa kita ini. Dengan penuh semangat masyarakat pun merasa bersuka cita karena Pak Pendeta mau untuk mendoakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum berdoa Bapak Pendeta pun bertanya kepada masyarakat tersebut. Bapak Ibu yang datang hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa apa yang akan kita doakan ini nanti akan dijawab oleh Tuhan? Dengan penuh semangat mereka berkata, kami percaya Pak Pendeta, kami imani bahwa Tuhan sanggup dan doa kita akan dijawab. Tuhan akan memberikan hujan bagi desa kita nantinya. Pak Pendeta berkata, oh iya luar biasa, iman kalian sangat luar biasa. Namun sekali lagi Pak Pendeta bertanya, Bapak Ibu, apakah kalian sudah membawa payung? Akhirnya mereka lihat-lihatan. Bagaimana kalian bisa katakan bahwa kalian imani Tuhan akan menjawab doa kalian, hujan akan turun, sedangkan kalian tidak membawa payung? Seharusnya kalau kalian imani bahwa hujan akan turun, kalian pun sudah siap dengan payung supaya ketika kalian pulang tidak kehujanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi ini sekilas seperti suatu hal yang remeh, hal yang biasa. Namun inilah fakta yang terjadi, bahwa sering kita mengaku bahwa saya orang beriman, namun iman itu tidak tampak melalui perbuatan kita. Seperti yang masyarakat tadi katakan bahwa saya imani, kami imani hujan akan turun, tapi mereka tidak menyatakannya melalui perbuatan, yaitu ketika mereka sudah beriman, mereka percaya bahwa akan terjadi hujan dan harus membawa payung. Pagi hari ini kita akan belajar tentang iman dan perbuatan. Bagaimana seharusnya iman dan perbuatan kita harus berjalan secara selaras. Tidak hanya kita mengaku saya beriman, tapi ternyata di dalam kehidupan Bapak Ibu, nol perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kasih daripada Tuhan. Orang tidak peduli Bapak Ibu beragama apa.
yang dilihat orang adalah perbuatan-perbuatan yang nyata. Dari perbuatan itulah kita bisa melihat bahwa kita adalah orang beriman atau tidak. Saat ini mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan ke-26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekilas saya akan menjelaskan siapa yang menulis kitab Yakobus ini. Surat Yakobus ini jelas ditulis oleh Yakobus sendiri, seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui ada 4 nama Yakobus di dalam perjanjian baru. Yakobus anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus, Yakobus ayah Yudas, dan Yakobus saudara Yesus. Jadi siapakah yang menuliskan kitab Yakobus ini? Kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Dan surat ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan, umat Kristen Yahudi yang terserak ke seluruh wilayah Mediterania sekitar Laut Tengah karena penganiayaan. Jadi besar kasihnya Yakobus ini kepada orang-orang yang dia pernah layani, sehingga dia kembali menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di perantauan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26 ini, Yakobus menekankan tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan harus selaras. Di mana kita mengakui kita mempunyai iman, maka perbuatan-perbuatan kita menyaksikan hal-hal yang baik dari iman kita. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Keras sekali Bapak Ibu. Di bagian awal langsung diberi kalimat hai manusia yang bebal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus dengan keras menegur orang percaya sebagai orang yang bodoh atau orang yang bebal, karena mereka menyangka bahwa hanya cukup mengandalkan iman tanpa perlu mempunyai perbuatan. Jadi bukan berarti bahwa kita diselamatkan karena kita hanya mempunyai iman dan kita juga harus mempunyai perbuatan. Tidak. Yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah seperti ini. Walaupun benar bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, iman yang benar selalu menghasilkan perbuatan baik dan perubahan hidup. Iman yang benar akan selalu menghasilkan perbuatan yang baik, tetapi perbuatan baik itu tetapi bukan perbuatan-perbuatan itu yang membuat kita menjadi benar. Iman mendatangkan keselamatan untuk kita, ketaatan yang aktif menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang benar. Bapak Ibu, yang dimaksudkan dan yang ingin ditekankan Yakobus itu seperti ini.
kita yang mengaku orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, itu harus mampu dan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ngomong saya beriman, tetapi di luar tindakan kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita tidak menunjukkan sama sekali kalau kita itu benar-benar orang yang mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan, atau percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya saya percaya kepada Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan, tapi ternyata di rumah masih ada perkataan kasar, di rumah masih ada pikiran yang tidak baik, di rumah masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu artinya iman kita kosong. Itu artinya kita tidak benar-benar bisa menyaksikan iman kita yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang Yakobus ingin tekankan adalah ketika kita berkata bahwa saya beriman, saya percaya kepada Tuhan, tindakan kita pun mencerminkan ada kasih Tuhan, ada pengorbanan, ada ketaatan, ada kesetiaan kepada Allah dan kepada sesama. Iman tidak mungkin bisa dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan. Karena seorang yang mengaku diri beriman kepada Allah, ia sudah pasti menjalankan perintah-perintahnya dan otomatis perbuatan-perbuatannya itu mencerminkan bahwa seseorang itu beriman kepada Allah atau bukan. Seperti yang tadi saya katakan, orang itu tidak terlalu memikirkan apa agama kita, tapi bagaimana tindakan kita di dalam dunia yang nyata. Bahkan kalau orang sampai tahu kita orang percaya, tapi kita tidak mencerminkan tindakan yang baik, itu menjadi sesuatu yang memalukan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus ingin orang percaya tidak hanya mendengar kebenaran, tetapi juga menerapkannya melalui perkataan. Ia membandingkan iman yang kosong atau iman tanpa perbuatan dengan iman yang hidup. Iman yang hidup mempunyai dampak yang nyata dalam perbuatan. Jadi kalau kita bisa koreksi sampai hari ini, mungkin masih banyak dari antara kita yang ternyata kita ini memiliki iman yang kosong. Kita seperti sudah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bekerja keras untuk gereja dan untuk apa yang terbaik buat Tuhan. Tapi melalui tindakan yang nyata di keluarga, di lingkungan, di kehidupan yang ada, perbuatan kita tidak mencerminkan iman itu sendiri. Bapak Ibu, di dalam perikop ini Yakobus memberikan beberapa contoh. Jika kita koreksi, masih banyak gagalnya kita mengakui kita beriman, namun iman kita kosong. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang yang miskin ke situ dengan pakaian yang buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku.
Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini suatu teladan sehari-hari. Sering kita berkata, saya mengasihi dia, saya empati dengan dia, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan apa yang kita katakan. Saya mengasihi dia, mengasihi, tapi ketika benar-benar dalam keadaan yang terpuruk, kasih itu tidak diaplikasikan. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, apa gunanya kita beriman tapi ketika melihat orang yang menderita, orang yang kesusahan, orang yang kelaparan, orang yang tidak mempunyai hal yang dibutuhkan, kita hanya berkata, selamat berjuang, semangat ya, Tuhan memberkati, kamu pasti bisa. Sama aja kita omong kosong. Jika kita mempunyai sesuatu yang mungkin bisa dibagikan, bagikanlah. Itulah bukti iman yang nyata melalui perbuatan. Memang tidak sepenuhnya kita bisa membantu, tapi apa yang bisa kita bantu, bantulah itu. Masih banyak hal lain yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi salah satu contoh yang dicontohkan oleh Yakobus, yaitu ketika saudara-saudari kita dalam terburuk, dalam keadaan yang tidak baik, memerlukan motivasi dan dukungan, mari iman itu kita nyatakan lewat perbuatan. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberi barang, mulut kita bisa berdoa untuk mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana juga iman dan perbuatan harus selaras. Di bagian yang kedua, Yakobus memberikan contoh seorang pelacur, Rahab, di ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan contoh yang kedua ini? Artinya ketika kita beriman, tidak kita itu menginginkan sesuatu, punya pergumulan sesuatu. Kita imani, kita percaya, kita doakan. Tuhan belum menjawab, tapi kita bisa terus mendoakannya. Contoh di dalam teks ini Rahab, ketika ada 2 orang pengintai yang sebenarnya mereka dalam posisi yang tidak baik, Rahab, orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa 2 orang pengintai itu adalah umat Tuhan, dan Rahab tahu bahwa tanah Kanaan, tanah Yeriko yang akan menjadi bagian orang-orang Israel itu juga akan menjadi bagian dari 2 pengintai tersebut. Jadi Bapak Ibu, Rahab dengan penuh iman, sekalipun dia tidak tahu nanti akhirnya akan kembali dijahati atau tidak oleh pengintai itu, tapi dia dengan penuh iman percaya bahwa 2 pengintai itu adalah utusan Tuhan. Jadi dia bilang, saya akan menyelamatkan kalian. Ketika nanti kalian bisa lolos, saya mohon saudara saya, keluarga saya jangan sampai dibunuh, jangan sampai dihancurkan. Dia beriman bahwa Tuhan menyelamatkan
sekalipun dia seorang pelacur, bagaimana aplikasinya dalam kehidupannya melalui perbuatannya, yaitu menyelamatkan kedua pengintai tersebut. Jadi maksudnya iman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi sekalipun belum melihat apa yang terjadi, perbuatan kita tetap nampak. Hari ini Bapak Ibu sedang berjuang dengan sakit penyakit. Hari ini Bapak Ibu sedang berjuang dengan ekonomi. Hari ini Bapak Ibu sedang berjuang dengan jodoh, dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang lainnya. Sudah didoakan, sudah digumulkan, tapi belum mendapat jawaban doa. Iman harus selaras dengan perbuatan. Kita beriman bahwa Tuhan sanggup. Perbuatan apa yang harus kita lakukan? Tetap terus berdoa, tetap terus berjuang, tetap terus berpengharapan. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Jadi tidak hanya ngomong saya beriman, tapi perbuatan kita nol. Saya percaya, tapi tidak ada perjuangan. Susah Bapak Ibu kalau ngomong tentang iman, sesuatu yang tidak bisa kita lihat hari ini. Tapi kalau kita benar-benar percaya, kalau kita benar-benar setia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan perbuatan kita, bahkan sikap kita tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan, semua akan Tuhan nyatakan pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang berkata saya beriman kepada Tuhan, saya sudah ikut Tuhan dari kecil sampai hari ini. Biarlah iman kita itu tidak iman yang kosong, tapi ternyata kita itu orang-orang yang benar-benar boleh terus menerima anugerah Tuhan. Kita yang hadir saat ini baik di rumah maupun di gereja, kita itu benar-benar orang yang percaya, yang setia, yang beriman kepada Tuhan. Iman kita tidak hanya berhenti pada iman yang statis atau mati. Saya beriman kepada Tuhan, saya pergi ke gereja, saya memberi persembahan, saya melayani. Tidak hanya berhenti pada hal itu, tetapi iman itu adalah iman yang hidup, dan iman itu selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menaati perintahnya di dalam Alkitab dan juga berhubungan dengan penggenapan karya Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu, jika hari kemarin kita banyak sekali gagalnya di dalam memberikan contoh bagi keluarga, bagi masyarakat yang ada di sekitar, mari hari ini kita bisa lebih mengoreksi diri. Saya orang yang beriman, perbuatan saya pun boleh nampak. Bukan dibuat-buat, tapi kita benar-benar menyaksikan ketika saya mengaku saya beriman, ada kasih saya bagi saudara saya, ada empati saya bagi keluarga saya. Ketika saya beriman, saya tidak akan mengucapkan hal yang fitnah, hal yang dusta, hal yang buruk. Ketika saya beriman pun, saya akan tetap berjuang sekalipun hari ini saya belum menerimanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus menolong kita supaya benar-benar ketika kita keluar dari gereja, orang melihat kita orang Kristen yang sejati, yang menunjukkan iman yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami dengan sempurna. Ampuni kami jika sampai hari ini kami gagal, kami mengaku kami beriman, kami mengaku kami percaya, kami mengaku kami setia. Tapi perbuatan-perbuatan kami mendukakan Engkau,
menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan perbuatan-perbuatan kami tidak menunjukkan Tuhan hidup dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus hidup beriman dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang mengasihi Tuhan, banyak orang bertobat kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami juga nanti akan pulang, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hari-hari kami yang lalu, kami yang mungkin sudah berbuat buruk, kami lebih dimampukan untuk mengaplikasikan iman kami di dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Bila firman yang hari ini kita dengarkan menjadi penguatan untuk iman kita. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Persembahan dijalankan bersama dengan pujian Dia Sungguh Baik. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik.
sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. Cuma bisa bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan. Good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bersatu dalam doa. Ya Bapa yang tahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk memperluas kerajaan tempat ini. Dan kiranya Tuhan berkat yang telah Engkau berikan melalui pekerjaan kami pun dapat memberkati Tuhan melalui pekerjaan kami untuk orang-orang sekitar kami, untuk gereja kami. Ya Bapa, berkati pula Tuhan untuk pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna Tuhan kami haturkan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tabang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum Bapak Yohanes Krisnadi membawa kita dalam doa penuturan dan berkat, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir dengan penuh iman dan kesetiaan serta pengharapan kepada Allah. Kami percaya bahwa ibadah kami pada pagi hari ini tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memberkati sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kebutuhan kami masing-masing. Diberkatilah perekonomian, pekerjaan, usaha daripada jemaat-Mu. Diberkatilah studi dan kehidupan pribadi lepas pribadi daripada jemaat-Mu. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan dalam setiap pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan dan penyertaan serta berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai
dan memberkati kehidupan saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jangan semua silakan duduk kembali. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sobat dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena perkenanan Tuhan, gereja telah melahirkan satu komisi baru. Komisi baru itu adalah Komisi Dewasa Muda Grace and Salvation. Komisi ini lahir oleh karena gereja mempedulikan generasi dewasa muda yang berjemaat di GKA Anugerah Tulung Agung. Lewat komisi ini, gereja berharap dewasa muda yang berjemaat di Gereja GKA Anugerah Tulung Agung dapat bertumbuh dan berdaya guna bagi gereja Tuhan di sepanjang masa. Oleh karena perkenanan Tuhan jugalah Komisi Dewasa Muda telah membentuk kepengurusan organisasi yang akan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi dewasa muda. Visi Komisi Dewasa Muda adalah growing in God and useful for God. Adapun yang menjadi misi dari Komisi Dewasa Muda ada 3. Yang pertama, memahami dan menghidupi firman Allah. Yang kedua, membangun persekutuan yang kuat dan sehat. Yang ketiga, berkontribusi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan lewat gereja dan seluruh bidang kehidupan. Sebagai ungkapan syukur dan rasa sukacita kami atas perkenanan Tuhan yang telah melahirkan Komisi Dewasa Muda Grace and Salvation, maka kami mengundang semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergolong dewasa muda untuk hadir dalam acara Grand Opening Komisi Dewasa Muda yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret jam 7 malam bertempat di ruang ibadah gereja. Mari doakan dan hadirilah. Sekian sekilas info dari kami, Komisi Dewasa Muda Grace and Salvation. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati.